Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian support terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, agar nanti ketika aku upload video terbaru ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Di sini tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian buat proyek. Jika sudah, lalu tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio dan beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 2410. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal, lalu kalian klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 1323 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, tandain aja di bagian detik 2 ya. Di sekitar sini kalian tandain, dan di bagian awal zoom aja menjadi 1350. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang keempat, atur seperti ini. Kembali, lalu kalian tandain juga di bagian detik 634 dan di bagian detik 958. Jika sudah, kalian tandain juga di bagian tengah-tengah sini ya, di bagian detik 815. Kalian klik aja yang 1080, ubah menjadi sekitar 600. Checklist, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali aja. Lalu kalian tandain juga di bagian detik 1230 dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 1230 kalian zoom menjadi 1350. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kurva yang kedua seperti ini. Kembali pilih bagian yang pertama, tandain aja di bagian tengah-tengah sini ya, di detik 1110, dan di bagian detik 1138 geser fotonya ke bagian bawah sedikit. Untuk di bagian tengah-tengah sini kalian tandain aja, dan di bagian detik 1230 geser ke semula. Untuk di bagian tengah-tengah sini juga ya, kalian geser ke semula. Nah, di sekitar sini geser ke semula. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang kedua, pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua, dan sebelahnya ketiga. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 958, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 2348 menggunakan yang ini. Kalian kembali dulu di bagian awal, lalu kalian pangkas aja fotonya di bagian detik 1323 menggunakan tengah ini. Kalian masuk dulu di bagian foto panjang yang awal ini ya, yang udah kalian pangkas. Bentar ya, ini kita pangkas dulu. Masuk aja di bagian foto awal yang udah kalian pangkas, pilih bagian move, pilih yang ketiga, zoom sedikit. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian pilih aja bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian Matema 1K, pilih bagian usap. Untuk bagian usap, untuk awalan kalian ubah aja menjadi -22 ya, ingat minus ya, bukan plus. -22. Untuk bagian akhiran ubah menjadi 50. Jika sudah, untuk bagian sudut ubah menjadi 45. Kembali, pilih bagian border dan bayang, pilih bagian yang ketiga. Untuk bagian bayangannya kalian aktifkan, warnanya ubah menjadi warna putih. Untuk ukurannya naikin aja menjadi 20 guys. Jika sudah, kalian geser ke bagian bawah, pilih bagian posisi. Untuk bagian yang X ubah aja menjadi -3, dan Y juga ya, kalian ubah menjadi -3. Jika sudah, kalian pilih aja bagian yang ini, lalu kalian gandakan satu layar. Jika sudah, kalian klik dulu foto yang di tengah ini ya, jangan di atas. Kalian klik foto yang di tengah, yang ini ya, pilih bagian efek, lalu kalian klik bagian usap. Untuk awalan yang -22 kalian ubah aja menjadi 50, plus ya, bukan minus. Untuk bagian akhiran yang 50 kalian ubah menjadi plus 122. Jika sudah, checklist. Kembali aja, lalu kalian pilih aja bagian move, tandain aja di bagian awal dan di bagian detik 1138. Untuk di bagian awal sini kalian geser fotonya ke bagian bawah sampai hilang guys.
Nah, seperti ini ya. Jika sudah, tahan, geser ke awal. Nah, untuk di bagian detik 11.38 kalian geser ke bawah seperti ini ya, buka aja sedikit. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk di bagian detik 12.30 kalian buka lagi sedikit. Nah, kira-kira seperti ini ya kalian bukanya. Jika sudah, untuk di bagian tengah-tengah sini kalian geser lagi ke bagian semula, guys. Nah, seperti ini ya, ke tengah lagi ya kalian geser. Nah, oke. Jika sudah, tahan, geser ke bagian akhir. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga pulin, sebelahnya keempat, sebelahnya kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini. Klik titik 3 lalu kalian salin aja kurvanya, guys. Kembali. Lalu kalian masuk aja di bagian foto yang paling atas, kalian klik, pilih bagian move, tandain di awal dan di bagian detik 11.38. Untuk di bagian awal geser fotonya ke bagian pojok kiri ya. Nah, seperti ini sampai hilang. Tahan, geser ke awal. Untuk di bagian detik 11.38 kalian buka sedikit. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk bukanya, jangan terlalu besar. Untuk di bagian sebelahnya kalian buka lagi sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, lalu kalian kembalikan aja fotonya ke bagian tengah, guys. Bentar. Nah, kira-kira seperti ini ya, ke tengah seperti ini. Jika sudah, tahan gap frame-nya, geser ke bagian akhir. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga, titik 3, lalu kalian nonaktifkan overshoot, pulin aja. Sebelahnya keempat, sebelahnya kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian tempel kurva. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nah, oke. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian sini di detik 13.23, kalian klik aja bagian fotonya, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal dan di bagian 14.09. Nah, untuk di bagian detik 14.09 kalian zoom fotonya menjadi 13.50. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga, pulin aja. Kembali, lalu kalian tandin juga di bagian sini ya. Di bagian detik 22.50 dan di bagian akhir kalian ubah fotonya menjadi semula. Kalian klik aja yang 13.50, ubah menjadi 10.80. Checklist. Bentar. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang kedua, pulin. Kembali aja, pilih bagian yang pertama. Kalian tandin aja di bagian awal sini ya, di detik 13.23. Kalian tahan, geser ke awal, dan di bagian detik 14.09 kalian geser fotonya ke bagian atas, guys. Kalian pasin aja dengan garis hitam yang di bawah ini ya, kalian pasin. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga, pulin. Kembali, lalu kalian tandain juga di bagian sekitar sini ya, di bagian akhir. Di bagian detik 22.50 kalian geser aja fotonya ke bagian bawah. Sama kayak yang di awal tadi ya, kalian pasin dengan garis hitam yang di atas. Nah, seperti ini ya untuk pasinnya. Jika sudah, untuk di bagian akhir kalian geser fotonya ke semula. Masuk ke bagian tengah, pilih aja bagian kurva yang kedua, pulin. Kembali. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian pangkas-pangkas aja fotonya sampai di bagian akhir. Untuk bagian tutorialnya ini simple banget ya, nggak terlalu ribet karena di sini kita pakai jedak-jeduk berjalan. Jadi untuk bagian efek ataupun move dan transportnya itu nggak terlalu ribet. Masuk aja di bagian detik 2348, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Pilih bagian color dan fill, lalu kalian pilih bagian yang kanan. Kembali, pilih bagian move, pilih yang ketiga, ubah aja yang 200 menjadi 2500. Pilih bagian yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja. Oke. Jika sudah, kalian masuk dulu di bagian awal ya, di bagian detik 204, klik aja bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian distorsi, lalu kalian pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian ubin aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian blur, pilih bagian buram gerak.
Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian Matema 1K, pilih bagian Luma K. Tandain aja di bagian detik 204 dan di bagian awal sini ubah menjadi 1000. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva keempat seperti ini. Jika sudah, kembali. Lalu kalian masuk aja di bagian detik 634, kalian klik bagian efek, pilih bagian ubin, lalu kalian pilih bagian offset. Untuk bagian offset, tandain aja di bagian detik 634 dan di bagian detik 958 kalian ubah menjadi minus 3,500. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Kembali lagi, lalu kalian pilih bagian move, pilih bagian yang kedua, tandain di bagian detik 634 dan di bagian detik 958 kalian putar dari bawah ya, jangan dari atas. Putar dari bawah seperti ini. Ada tandanya di bagian atas yang minus 1 kali. Nah, oke, jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini juga. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian klik aja foto yang di atasnya ya. Yang di atas ini kalian klik, pilih bagian efek, tambahkan efek, masuk ke bagian blur, pilih bagian Gaussian blur. Untuk bagian kekuatan ubah jadi 0, titik 3, lalu kalian salin aja efeknya, tempel efeknya di bagian foto yang atas, pilih efek, titik 3, tempel. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian sini ya. Di bagian detik 1323, klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, lalu kalian masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ombak ambing. Untuk bagian sudut ubah dulu menjadi plus 90, tandain geser ke bagian awal. Untuk di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Jika sudah, untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi 0,30. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0 di bagian akhir, dan di bagian awal sini ubah menjadi 50 guys. Kembali aja. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian move atau transport lagi, lalu kalian pilih bagian ayun. Untuk bagian ayun, frekuensinya ubah menjadi 0,35. Untuk bagian sudut awal ubah aja menjadi sekitar minus 1,5 ya, atau gini ya, jangan terlalu besar, minus 0,5 aja deh, biar nanti untuk bagian ayunnya itu nggak terlalu besar ya. Jika sudah, untuk bagian sudut 2 kalian ubah aja menjadi plus 0,5, jadi kebalikannya. Coba kita cek. Oke, jika sudah, lalu kalian kembali aja. Tambahkan efek lagi, masuk ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma. Untuk bagian exposure, tandain aja di bagian akhir, dan di bagian awal ubah menjadi 1 guys. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pull in. Kembali aja, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Kalian pilih bagian yang ini biar cepet, salin aja satu layar, pilih bagian yang ini lagi, lalu kalian pilih semua layar guys. Kalian jangan checklist bagian audio dan 4 foto sampai di bagian detik 1323, jangan kalian checklist ya. Jika sudah, kalian jangan checklist juga untuk bagian persegi panjang yang paling atas. Pilih bagian yang ini, lalu kalian pilih bagian yang di pojok kanan, hapus yang ini jika sudah tempel. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian bagian sini ya. Di bagian detik 1528 kalian klik fotonya, titik 3, lalu kalian balik secara horizontal. Jika sudah, kalian balik juga di bagian detik 1858, titik 3, balik horizontal. Dan kalian balik juga bentar di bagian sini ya. Di bagian detik 2227 kalian klik titik 3, lalu kalian balik horizontal. Oke. Jika sudah, kalian kembali dulu di bagian awal, di bagian detik 1323 klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih bagian Gaussian blur tengah sini ada.
Untuk bagian kekuatan ubah jadi 0, tandain aja geser ke bagian tengah-tengah sini ya, jangan di bagian akhir. Untuk di bagian awal ubah menjadi 0,300. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap ubah menjadi 0,58. Tandain di bagian awal, di tengah 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga, pulin, kembali. Untuk bagian sudut ubah menjadi plus 5 ya. Tandain di awal dan di bagian tengah ubah menjadi plus 90. Masuk ke bagian tengah, bentar. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga, pulin, kembali. Untuk bagian magnitud ubah menjadi 2. Tandain di bagian awal, di tengah 0. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, naik sedikit. Kembali. Untuk bagian sudut ortawal ubah menjadi minus 180, tandain. Di bagian tengah ubah jadi 0. Ingat ya, kalian ubah aja di bagian tengah, jangan di bagian akhir. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3 lalu kalian gandakan. Pilih bagian lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk bagian tahap awal ubah jadi 0. Untuk di bagian tengah-tengah sini kalian ubah menjadi 0,44. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pulin juga, kembali. Untuk bagian sudut awal ubah menjadi 0. Untuk bagian magnitud awal 1,5. Untuk bagian sudut ortawal ubah aja menjadi plus 90 ya. Plus ya, bukan minus. Untuk di bagian tengah ubah menjadi plus 180, kembali. Tambahkan efek lagi, masuk ke bagian distorsi, lalu kalian pilih bagian riak bundar. Untuk bagian frekuensi ubah dulu menjadi 8,50. Tandain aja di bagian awal, di bagian tengah ubah menjadi 1,56. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pulin, kembali. Untuk bagian kekuatan tandain aja di bagian awal, di bagian tengah 0,5. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pulin aja, kembali. Untuk bagian radius ubah menjadi 0,80. Nah, oke, jika sudah, tambahkan lagi efek, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian pergeseran hue. Untuk bagian pergeseran hue tandain di bagian tengah sini 0. Di bagian awal ubah aja menjadi 250. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 1645, klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan aja efek guys. Masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian pemindahan acak. Untuk bagian pemindahan acak, magnitudenya ubah dulu menjadi 0, tandain aja di bagian tengah-tengah sini ya. Dan di bagian awal ubah menjadi 650. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pull naik, kembali. Untuk bagian scatter juga ubah jadi 0, tandain di bagian tengah-tengah sini ya. Bentar, di bagian tengah sini ubah jadi 0 untuk scatternya. Dan untuk di bagian awal ubah menjadi 200. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga, pull naik. Kembali. Untuk bagian buram gerak tahan, geser ke bawah. Kalian klik lagi bagian buram geraknya, untuk tune-nya naikin aja sedikit. Nah, oke. Jika sudah, kalian masuk lagi di bagian sekitar, bentar, di bagian sini ya. Di bagian detik 2017 kalian klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek guys. Masuk aja ke bagian opacity, pilih bagian berkedip. Nah, untuk bagian berkedip kalian pulin aja ya, kembali. Nah, oke, ini udah jadi ya, tinggal kita tambahkan untuk bagian efek transisinya. Kalian masuk aja di bagian detik 1230, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai di bagian detik 1528 menggunakan yang ini. Jika sudah, pilih aja bagian move, pilih bagian yang ketiga, ubah yang 200 menjadi 6900. Checklist. Kembali aja, pilih bagian efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian lengkungan gelombang, di tengah sini ada. Untuk bagian tahap tandain aja di bagian detik 1230 dan di bagian detik 1323 ubah menjadi 1. Untuk di bagian akhir kalian ubah aja menjadi 2. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, kembali. Untuk sudut ubah aja menjadi plus 114, plus ya bukan minus. Untuk bagian jarak ubah menjadi 10.
Untuk bagian magnitude 0 di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di bagian detik 1323 ubah menjadi 6,9. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Kembali aja pilih bagian titik 3 lalu kalian gandakan. Pilih lengkuan gelombang yang di bawah, untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 58. Jika sudah kembali. Lalu kalian masuk lagi di bagian detik 1323, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak lagi, panjangin sampai di bagian detik 1432 menggunakan yang ini. Kalian klik bagian titik 3 di pojok kanan lalu kalian regangkan. Pilih efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang di tengah sini ada. Tambahkan efek lagi lalu kalian masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian ubin tandain di awal, di bagian akhir ubah menjadi 1,800. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga kembali. Untuk mirrornya aktifkan, kembali lagi pilih bagian blending, tandain di awal, di bagian akhir ubah jadi 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva kedua. Biar nanti agak lambat ya untuk bagian hilangnya. Oke. Jika sudah lalu kalian checklist dua-duanya, pilih yang ini lalu kalian salin aja dua layer guys. Tempel aja di bagian sini. Di detik 1552 pilih bagian yang ini lalu kalian tempel dua layar. Nah ini udah pas ya. Kalian tempel juga di bagian sini. Di detik 1923 pilih bagian yang ini lalu kalian tempel dua layar. Oke, ini udah jadi ya, simple banget. Untuk bagian yang akhirin biarin ya. Jika sudah lalu kalian tambahkan aja untuk bagian efek CCHD nya. Ini untuk tutorialnya simple banget ya, soalnya kita pakai efek berjalan jadinya nggak terlalu ribet. Kalian salin aja 9 layar lalu tinggal kalian tempel aja guys. Pilih yang ini lalu kalian tempel 9 layar. Oke. Misalnya kalau efek CCHD nya itu kependekan, tinggal kalian checklist aja, tahan 9-9-nya ya kalian checklist, panjangin sampai di akhir menggunakan yang ini. Jika sudah kembali, pilih bagian logo pengaturan, ubah frame rate-nya menjadi 60 ya, jangan lupa. Lalu tinggal kalian ekspor aja.